zaman saya nggak mau eksepsi supaya sidangnya lanjut. Tapi apa yang terjadi? 7 bulan sidang, 7 bulan Jokowi nggak hadir. Saya nuntut ini habis ini. Saya bikin laporan habis ini. Entah perdata, entah pidana ini. Halo Sobat ODR, ketemu lagi di acara paling spesial nih, Senin 27 Juli 2026 bersama kami berdua di FNF Channel. Assalamualaikum, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini? Alhamdulillah Cak, ini Cak dulu mau saya ajak ini mengenang lagi kasus Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli di mana ini pemerintah waktu itu Pak Harto itu terlibat dalam perebutan kantor PDI yang sekarang bernama PDIP. Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli. Sekarang Cak ada nih kuda yang lebih duplek, daplek, pingkem. Pokoknya nggak ada apa padan katanya Cak. Sama kasusnya 27 Juli juga ya. Jadi apa yang kalau dulu kuda tuli sekarang kuda apa? Kuda gembrong. Kuda picek, kuda dublek, pokoknya kuda yang tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah bertahun-tahun nih kasus Ijazah Jokowi, tidak ada yang bisa membuktikan keasliannya, Cak. Ya, kalau soal PDI memang kalau bicara tentang perjuangan luar biasa PDI. Jadi kalau kita ingat peristiwa 27 Juli tahun 1996 itu adalah kader PDIP yang melakukan orasi berbulan-bulan di kantor PDIP di Diponegoro, tapi kemudian diserang oleh rejim Pak Harto pas tengah malam di tanggal 27 Juli 96. Itu peristiwa yang bersejarah yang mengubah peta politik Republik Indonesia, dan itu dilakukan oleh orang kader-kader PDIP. Nah, sekarang kaitannya dengan politik hari ini, tidak ada lagi orang yang sekeras dan seradikal PDIP ketika itu. Hari ini orang melempem semua. Hukum diperlakukan semaunya oleh polisi, kejaksaan mingkem semua. Pengacara ngomong semaunya, mingkem semua. Harga-harga tinggi, dolar naik, presiden ngomong ngalor ngidul, semua mingkem semua. Saya tidak tahu apakah karena sudah tidak punya giroh perjuangan, atau rakyat kita sibuk dengan medsos, atau rakyat kita itu terbelenggu oleh judol dan pinjol, sehingga tidak bisa lagi berpikir secara jernih dan sehat. Mungkin Cak, judul itu kan kantornya di Purwakarta, digerebek. Luar biasa Cak. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kantor pusat judul itu ada di Purwakarta, digerebek oleh kepolisian. Luar biasa Cak. Jadi semacam di Vietnam. Ternyata ini judul ada di sebelah kita. Di kota kita, Purwakarta, di Jawa Barat Cak. Ini baru di Purwakarta, belum ditemukan di kota-kota lainnya Cak. Sangat mungkin di kota-kota lain akan pasti banyak, cuma belum terbongkar. Jadi kalau sekarang pusat judul pindah ke Purwakarta, ini kemajuan yang luar biasa dalam hal kriminalitas. Jadi kalau selama ini pusatnya ada di Kamboja dan yang menjadi operator itu anak-anak Indonesia, sekarang sudah ke Purwakarta. Di satu sisi baguslah, tidak harus ke Purwakarta, tapi di sisi lain yang namanya pelanggaran ya harus diusut tuntas, karena judul ini yang menjadi korban adalah anak-anak kecil. Bahkan kita harus sama-sama peduli ini Cak. Kalau ada anak-anak kecil 2 atau 3 mojok di pojokan rumah, di pinggir-pinggir musola atau di jembatan atau tempat-tempat sepi, dipastikan dia sedang judul. Apa istilahnya judul ya? Ada istilah judul apa namanya? Game. Enggak, sebutannya apa itu kalau judul itu? Judul, ada istilah harusnya. Aduh, apa pasang judul itu apa sih istilahnya ya? Pun nanti kita cari deh. Jadi itu prihatin sekali karena perputaran uang judul di Indonesia ini luar biasa tinggi, mencapai triliunan rupiah, dan itu menggembukkan perut-perut para pemilik akun judul, dan bagi rakyat kalangan bawah itu mimpinya tidak pernah berhenti, mimpi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Itu yang terjadi. Sobat ODR, kalau Anda merasa harus memberikan apresiasi kepada Polri karena bisa mengungkap kantor judul, ini juga harapan kita semua, bagaimana Polri seharusnya juga berlaku seperti itu. Bisa mengungkap seperti apa sih peristiwa tentang isu ijazah Jokowi. Karena selama bertahun-tahun ijazah Jokowi yang asli tidak pernah tampil di publik dan sudah memakan banyak korban.
Soal ijazah Jokowi yang diyakini palsu 99,9% oleh Roy Suryo ini juga memprihatinkan kita semua. Perjalanan proses hukumnya sudah 1 tahun lebih. Tapi proses di luar Roy Suryo sudah 11 tahun sejak pertama kali Bambang Tri mengungkap itu. Dan Bambang Tri kemudian masuk penjara, dituduh bukan karena menyelesaikan tuduhan, bukan karena kasus ijazah palsu, tapi disangka dengan pasal lain, didakwa dengan pasal lain. Kemudian berikutnya, di tahun berikutnya setelah keluar dari penjara, kembali Bambang Tri dipenjara lagi ketika dia diwawancara oleh Gus Nur di Sumpah Pocong. Jadi saya ingat itu, Gus Nur itu melakukan Sumpah Pocong terhadap Bambang Tri yang mengatakan, Pak Bambang Tri, apakah Anda yakin ijazah Jokowi palsu? Yakin. Apakah Anda siap disumpah pocong? Nanti siapa yang berbohong nanti akan terkena azabnya. Dan Pak Bambang Tri bersedia disumpah pocong, dilakukanlah sumpah pocong itu. Nah, itu yang dijerat oleh rezim Jokowi untuk memenjarakan Bambang Tri sekaligus Gus Nur karena melakukan sumpah pocong untuk sesuatu yang nggak jelas. Ijazahnya kan nggak jelas dan publik tidak pernah tahu ijazahnya asli atau palsu. Meskipun keyakinan publik itu mayoritas palsu, tapi Jokowi tidak pernah menunjukkan ini loh ijazahnya, silakan diteliti oleh peneliti independen manapun, silakan ini asli atau palsu. Dan itu sudah dicontohkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani yang menunjukkan ini ijazahnya asli. Demikian juga kemarin waktu Roy Suryo dituduh katanya dokternya palsu, dia buka juga ditunjukkan yang disertasi ya. Dokternya dia ditunjukkan, ini dokumennya. Semudah itu kok kalau ingin menegakkan hukum dan kalau memang jujur dan kalau memang tidak punya niat buruk terhadap rakyat Indonesia. Tapi mereka membiarkan keburukan ini, kegaduhan ini berlangsung bertahun-tahun. Dan itulah keprihatinan kita semua. Coba Der, kalau Dr. Tifan dan Roy Suryo mempersalahkan mengapa harus dimenunjukkan ijazah, Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Karena apa? Ijazah itulah yang digunakan persyaratan Jokowi untuk persyaratan apa? Pejabat publik. Dodo, saya mau tanya nih. Itu kan tadi sumpah pocong, iya kan? Sumpah pocong. Pocong adalah Ya. sesuatu yang goib. Pocong itu sendiri, Cak, adanya di Solo, Cak. Tidak mungkin ketemu waktu sumpah pocong. Karena pocongnya itu sendiri ada di Solo, Cak. Jadi goib melawan goib yang jadi hukuman orang-orang yang percaya pada realitas. Nah, inilah ironi-ironi yang terjadi pada negeri ini. Saya jadi lupa, saya jadi ingat tadi yang kita sebut yang judul itu namanya slot. Jadi kalau ada anak kecil nongkrong atau kumpul-kumpul buka handphone, itu sedang main slot dan itu triliunan rupiah, itu prihatin. Kemana polisi? Harusnya kan bisa ditegakkan. Nah, kembali kepada soal ijazah Jokowi. Sebetulnya kalau memang para pemimpin negara ini memiliki kepedulian, memiliki nasionalisme, memiliki tanggung jawab terhadap bangsa ini, selesai urusan ijazah Jokowi, duduk saja para petinggi negara bikin konsensus nasional. Bagaimana ini gitu loh. Kemudian diumumkan. Sebetulnya kan gampang kalau para petinggi negara, para tokoh masyarakat dan juga mantan-mantan pemimpin negara bicara soal itu, undang Jokowi, undang Roy Suryo, undang Dr. Dewa, dan semua orang yang terlibat dalam kasus ini sekali lagi lakukan konsensus nasional, asli atau palsu, itu selesai kok. Nah, masalahnya apakah mereka memiliki kepedulian atau nasionalisme, itu yang menjadi pertanyaan kita semua, sehingga ini menjadi tontonan yang membosankan dari hari ke hari. Paling tidak kasus ijazah ini satu menguntungkan Jokowi karena akan dibahas terus-menerus dan Jokowi akan selalu diingat oleh publik meskipun terlepas dari apakah itu buruk atau baik. Dan kedua, ini menguntungkan Termul. Kenapa? Dengan ijazah, isu ijazah, dia dapat job order. Nah, dan yang ketiga, ini yang membuat Gus Nur ya sewot karena melihat eksepsi Dr. Tifa diterima oleh hakim dan resikonya adalah hakim menghentikan sidang. Padahal Gus Nur ketika itu berupaya tidak mengajukan eksepsi. Kenapa? Untuk membuktikan di sidang. Ayo tunjukkan ijazahnya. Tapi ternyata selama 7 bulan dia menjalani sidang, tidak satupun ia melihat membuktikan hakim ini loh ijazah Jokowi yang asli. Jadi semuanya dia akan menggugat balik ini si Gus Nur ini, menggugat ke Jokowi ya. Enak ya, laporkan orang, enak ya, nyekal orang, enak ya, nangkep orang. Ujung-ujungnya nggak terbukti.
Astagfirullahaladzim. Kebodohan macam apa yang kamu tontonkan ini? Saya lupa. Kalau salah saya dikoreksi ya. Makanya dulu saya nggak mau eksepsi. Zaman saya nggak mau eksepsi. Supaya sidangnya lanjut. Makanya sidang saya lanjut sampai 7 bulan. Tapi apa yang terjadi? 7 bulan sidang, 7 bulan Jokowi nggak hadir. Yang datang teman sekolahnya, yang mengaku teman sekolahnya, yang datang gurunya. Mudah-mudahan gugatan Gus Nur tepat dan polisi bisa menerima itu. Tetapi Gus Nur harus siap dengan lawyer yang betul-betul kredibel. Kalau lawyernya seperti yang sudah-sudah, ya akhirnya kan kalah juga. Yang dituntut apa, yang didakwa apa. Ini kan yang terjadi. Para penuntut itu kan sesungguhnya ingin tahu ijazah Jokowi asli atau palsu. Tapi oleh polisi diarahkan menggunakan pasal lain yang disangkakan menggunakan undang-undang ITE, dan itu nggak sadar lawyer dibelokkan kayak gitu. Kenapa tidak melakukan perlawanan dan juga pembelaan sesuai dengan tuntutan awal? Nah, kalau ini Gus Nur nanti sama seperti yang lalu, percuma, nanti Gus Nur akan dijerat lagi dengan pasal yang tidak ada kaitannya dengan ijazah Jokowi. Dan inilah pinternya Jokowi dan kekuatan Jokowi masih bercengkeram di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga di beberapa kepala daerah. Karena apa? Karena Menteri Dalam Negerinya Tito Karnavian loyalis buta tuli Jokowi sama dengan Listio Sigit. Nah, berkaitan dengan gubernur nih, Cak Jarod, ada juga peristiwa yang sangat menarik. Bagaimana Bobi Nasution itu meninggalkan rapat paripurna tanpa ngomong di sebuah rapat paripurna DPRD Sumatera Utara. Dia meninggalkan rapat tanpa ngomong beserta seluruh perangkat gubernur Provinsi Sumatera Utara. Tidak ngomong, dan ini ramai di Sumatera Utara. Nggak punya etika, nggak punya adab, dan merasa menjadi penguasa nomor 1 yang mungkin di backup oleh kekuatan politik di pusat. Sangat mungkin seperti itu. Ada satu lagi yang bikin miris kita. Sekarang bukan Bobi, tapi istrinya Bobi, Kahiyang. Dia mengancam UMKM. Awas kalau acara nggak berhasil, kamu saya pecat. Gila kan? Jadi ada acara Medan Festival apa gitu ya. Di Medan itu ada acara festival UMKM. Itu si Kahiyang memaksa para UMKM harus sukses acaranya. Kalau nggak sukses, kamu saya pecat. Ini kan pola-pola seperti ini hanya ada di zaman jahiliyah dan zaman penjajahan Belanda. Kita ini zaman terbuka, era IT, era teknologi, era keterbukaan yang semua orang itu bisa mengakses apapun perilaku pejabat. Jadi tolonglah gunakan yang cara-cara yang baik dalam membangun masyarakat di daerah maupun di lokal. Jadi suami istri ini tidak menunjukkan performan yang baik, tidak menunjukkan etika adab yang baik. Dan ini di Sumatera Utara ramai sekali nih, Cak Jarod. Jadi kenapa kita di awal mengangkat kasus kuda tuli? Yang terjadi di Sumatera Utara itu adalah bagaimana perilaku kuda yang tuli, yang budak, yang ditutup matanya. Nah, itu seperti itu. Kuda tuli namanya. Perilaku kuda tuli yang diterjemahkan oleh para pejabat yang tidak mengindahkan undangan dari DPR yang merupakan perwakilan rakyat. Mau nggak Cak Dodo di awal pekan ini, Cak? Ya, kalau dikaitkan dengan kuda sekarang berarti, kalau dikaitkan dengan perilaku keluarga Jokowi, berarti sekarang gajah. Bukan gajah tuli, tapi gajah tudek. Gajah tuli dan budek. Karena seluruh pelanggaran, seluruh penyimpangan, dan berbagai macam hal lain yang tidak patut itu dibiarkan seakan-akan menjadi kebenaran, dan itu menjadi konsumsi yang berulang-ulang. Karena sesuatu pelanggaran yang berulang-ulang secara masif dan jangka yang lama menjadi semacam kebenaran. Kan ini yang terjadi sama dengan Jokowi dan juga legasinya. Sesungguhnya semuanya itu pelanggaran, tapi tidak pernah diusut dan dibiarkan begitu lama. Akhirnya publik merasa itu sebagai kebenaran dalam tanda kutip. Padahal yang namanya kebenaran tidak bisa ditukar dengan kebohongan. Terima kasih Sobat DDR menemani kami berdua di channel FNN. Semuanya salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.